Gue mungkin lebih berat karena gue agak ekstrim. Gue tuh nikotin rokok udah gak kerasa. Jadi gue selalu pakai sisa sekarang. Sisa yang paling strong dark side dari Rusia itu gue. Gue betot terus. Anjir nih. Makanya kalau orang yang nggak kuat, biasa gue nyaranin itu closing dose. Nah ini yang dokter jantung tuh kadang beda pendapat ya. Jadi aku selalu nyaranin, aku kalau tanya pasien, masnya ngerokok berapa lama? Sama kayak dokter 17 tahun. Oh ngerokoknya apa lah tanya. Aku hafal kan. Kretek atau mil. Kalau rokoknya mil, putihan. Gampang banget itu. Gampang banget berhentinya. Karena masa sih? Rokok yang kebiasaan mil tuh gampang. Kayak mil kayak contoh, aku gak bisa nyebut merek lah. Mil rasa-rasa gampang banget itu. Kok stop 4 hari juga gak kerasa. Yang berat itu kalau dia kretek, sisa, cerutu. Wow itu berat. Oh, apa sisa yang bikin gue berat ya? Ya karena nikotinnya padat banget bos. Iya padat banget. Padat kali itu. Langsung mantap itu. Waduh itu agak berat. Jadi aku biasa nyaranin stop sisanya, turunkan ke rokok yang lain. Oh kok jadi kalau gue nggak sisa terus gue mil masih oke nih? Ya gak sisa, turunkan ke mil bertahap. Oke. Setelah milnya misalkan 1 bungkus turunin jadi 10, 9, 8, 2. Baru nanti bisa 0. Oke. Itu yang menurutku benar. Nah, tapi kalau dokter jantung kan beda. Stop total. Kau tanya sama semua dokter jantung, rata-rata mereka pasti stop total. Pasti mereka tanya, tapi kan mereka nggak tahu rasanya cara stop total gimana. Karena nggak pernah ngerokok. Karena nggak pernah ngerokok. Kalau aku tuh, wah, susah banget beneran, susah banget. Asam itu bisa dilawan. Ngelawan asam itu makan. Jadi para perokok yang berhenti rata-rata obes ya, karena dia tiap asam, nyemil terus obes jadinya. Ya kan lebih berbahaya. Oke. Makanya aku bilang kalau perokok ini udah terlalu kenceng rokoknya, biasanya diturunkan rokok kretek ganti filter, rokok filter ganti putih, rokok putih kurangi dosis. Nah, e-cigarette itu dulu tujuannya adalah karena rokok putih itu kan nikotinnya X. E-cigarette bisa diatur sama vape. Malah tambah naik. Yang kebul-kebul banyak tuh loh, yang pakai koilnya banyak. Iya. Nah itu kan tambah banyak. Nah makanya kalau lo sisa, saran gue adalah sisanya stop, ganti rokok putih. Oke, menarik. Ini gue mungkin pertanyaan terakhir dok. Ini kita ada ternyata, gue kan kemarin buka-buka lu terus muncul di TikTok kan. Kita pernah ngomong statement yang sama. Jadi gue tuh pernah ngomong kayak anak muda tuh sukanya scroll TikTok, terus coli kan. Terus scroll TikTok terus coli kan. Ternyata lu tuh pernah ngomong hal yang mirip. Iya ya kan? Anak muda nih jangan cuman Coli doang. Nah ini pertanyaan gue nih, kenapa sih anak-anak muda itu doyan coli dong? Itu pertanyaan gue. Karena gabut. Jawabannya itu karena gabut, Tim, beneran. Kamu gabutnya kan cari uang. Tapi di luar sana tuh orang nggak kayak kau. Orang di sana tuh kalau gabut lihat bokep pak. Gak, itu gue nggak ngerti kenapa orang itu mau. Ya gini, kayak orang tuh mau coli tuh gue nggak ngerti. Kalau lu gabut, seberapa sering lu mengurus investasi lu atau lu portofolio? Pasti setiap hari kan? Tiap hari. Pernah nggak lu gabut terus Nah mereka tuh kalau gabut gak kepikiran itu. Mereka gabut itu pilihannya cuma 2, ngebokep, nonton TikTok. Dah, itu anak muda sekarang. Dan itu beneran. Makanya mereka ngaceng. Nah itu beneran. Itu beneran. Oke. Itu beneran. Itu makanya statement kita ada yang mirip. Statement kita beda tuh soal AI toh. Kemarin sempat di counter kan, kan bilang bahwa AI dangerous. Nah. Sama. AI dangerous bagi orang yang nggak bisa gunain. Oke. Itu aku agree. AI akan sangat berbahaya kalau dia di tangan orang yang tepat. Oke. Pengusaha contohnya, pinter dia pakai AI, gitu kan. Nah, sekarang anak muda ini kan tergantung nih. Mereka gabutnya mau ngapain? Kalau aku ngajarinya kalau gabut, ya kamu belajar kayak untuk cara memanfaatkan teknologi yang benar. Tapi kan mereka enggak. Iya. Nah itu, endingnya mereka ngebokep. Tapi menurut lo bahaya nggak AI untuk masyarakat sekarang? Maksudnya untuk mereka mencari kerja. Karena kemarin kan ada dokter senior di Dubai, itu dokter paru-paru paling senior di Dubai. Dia jadi tunjukin orang kena penyakit, gue lupa nama penyakitnya. Terus dia kasih ke AI yang sederhana, bukan AI yang medis ya. AI-nya bisa tahu apa yang dia lihat, terus dia bilang ini butuh gue 20 tahun nih buat langsung bisa ngeliat tahu begini, 20 tahun pengalaman, dia bisa begini, terus dia bercanda, apa ini gue abisnya kerja di McD aja dia bilang. Nah, itu bahaya nggak? Kalau medis aja bahkan udah nyampe sono tuh. Ini menarik ya, jadi AI itu akan sangat bahaya bagi orang yang kerjanya repetitif, nggak punya skill. Jadi kayak contoh penjaga tiket, admin. Oh itu udah pasti hilang. Udah pasti hilang. Terus sekarang udah mulai ke ilustrator. Oh iya. Udah mulai. Jadi Edian data adalah entry gitu. Iya, lu gak punya pilihan lain selain mempelajari cara menggunakannya. Oke. Kalau enggak, lu akan digantikan sama dia. Itu aku setuju. Makanya kalau lu gak bisa tidak mau mempelajari dan gak mau upgrade, lu kelar lu pasti. Lu pasti kelar. Dan itu benar berbahaya. Jadi kayak contoh kita seneng nih, aku udah lulus kuliah nih, terus kita akan dapat pattern kerja. Lu bisa digantiin lu karena AI itu kan
dapat data banyak kan. Kita Iya. tanya, dia melihat, terus dia berkesimpulan. Ya lama-lama dia lebih pintar dari kita kalau kita nggak belajar juga. Iya. Nah, masalahnya kan anak muda yang gabut ini mau ngapain? Tadi coli kan. Nah, itu. Makanya kan ya gimana ya? Aku melihat itu pas pengusaha. Teman-temanku yang pengusaha ini sekarang mereka menggunakan tim terkenal namanya tim efisien. Gue nggak ngerti. Lu pernah edukasi kayaknya pernah. Jadi sekarang tuh pengusaha menggunakan tim efisien. Timnya tuh cuma 5 apa 6. Oh iya. Tapi toolsnya baik banget AI-nya. Iya, iya. Dan mereka tuh sudah mulai lay off beberapa orang. Ya ini bisa digantiin, bisa digantiin, bisa digantiin, bisa digantiin. Akhirnya mereka membuat sendiri. Nah, buat anak muda tuh ngerasanya kayak, oh aku udah S1 nih. Udah selesai. Oh. Terus mereka gabut. Nah, kenapa mereka sering coli? Karena gabut. Karena gabut, Tin. Karena yang cari uang ngoyo tuh umur 24 ya. Kamu cari uang dari umur berapa? 19 kan? 15. Asu.